orang baik yang di Quran itu kita pelajari, lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk apa itu? Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum, tidak pernah punya rasa takut, rasa gelisah, itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama agak ridho, bek kodok, kodar. Itu kudu ceria. Lu kalau sebagai manusia sering susah, tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya agak ridho, bek kodok, kodar. Makanya saya paksa, seneng, tak paksa. Sesuatu nanti kalau saat ini kira iso susah, di murid kira jelas sudah iso susah, sangking apa? Maki kan susah. Aku di murid wakil, tua kita air serat jelas. Goblok cara aku kayak gini. Ora usah ngono. Zaman akhir ono wong ngaji go kitab wis hebat. Ono ngrungokno ngaji wis hebat. Ono ora paham tekone majelis wis hebat. Lah nek paham teko kan wajar, kira paham kok teko kan luar biasa. Terus kita tahu di Quran, di hadis itu ada janji Allah, kemudian ada apa? Ancaman Allah. Terus yang dijanjikan tentu para wali. Wali wong apik kowe wali, sanggepe wali. Wali amatir wali, pokoke wali. Terus perilaku sing ora disenengi Allah. Kalau beri contoh guys, sing aman, maksudnya aman itu ada di beberapa kitab. Misalnya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu kitab yang dipakai semua pesantren, kitab fikih. Itu kalau ngeritik, kamu kalau mau sholat, iku kudu ono melayuni. Mane kula nu sering gawe syariat teng santri kula, pokoke nek jamaah mbuh pira kadare iku ono melayuni. Guling-gilingan nak kowe iku serius. Kan ora lucu misalnya dipanggil kiaimu terus melaku sewantai kan koyo wong ora peduli no. Nah, dawemu itu sederhana oleh contoh. Karena Allah itu mengkritik orang munafik yang kalau berangkat ke sholat tuh malas-malesan. Artinya fal kasal iku min sifatil munafikin. Malas-malesan adalah sifatnya orang munafik. Jadi kena ape sholat terus sampai angop terus rokoknya tindak nosek sewantes. Nah, itu rontok ya. Rontok PKI, rontok munafik kenapa? Wah rontok. Sifat itu sifatnya yang apa? Munafik. Wa idza qom sholati qomu kusala. Kalau mereka berangkat ke sholat itu secara malas-malasan. Nah, kebalikannya orang baik itu wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Kalau ada sesuatu yang potensi menjadikan maghfiratnya Allah itu kesusu cepet-cepetan. Mana rata-rata kiai itu nak melaku itu banter, giling-gilingan nak menuju barang apik itu ketok serius. Nah kiai itu melakukan London kemungkinan nak radhi duit ya ketuan. Ngurapati so ngaji, cari senganteng itu ada makonane, paham no? Sekali-kali kan sampai ngaji, pas marung ngotot ngaji melaju nganti nabrak uang, itu insya Allah luwih keren, apa? Tapi yang ngawur nganti nabrak uang. Kalau cerita, jadi mulane kadang wong khusuk ora wali Mas, koyo kowe nu angel dadi wali. Kok nek ape ngaji ku angop niku ora wali-wali. Mulane iki mareni terakhir iki mareni dadi tumak nina itu ada batasnya, enggak boleh tumak nina fil khairi. Kalau kebaikan kudu wasa ri'u ana kesusun. Sebagian ayat kebaikan diredaksen Allah fafirru ila wa firru ku melayu. Jadi kan ape ngaji kok lonton pe jamaah gak seru, kudu napa? Melayu. Ana melayune, ana unsur cepet-cepet. Ngan kadang wong anteng ra dadi wali-wali mereka kenemenen. Paham ya? Iki peringatan ke wong Solo mbek Jogja nih. Nah bab iki ape wong Madura. Tapi nak hadis latah ndop ape wong Solo mbek Jogja. Dadi plus minus apa? Madura soleh lat kandhani latah ku paling abot. Aja gampang muring-muring. Paling abot. Lan kula di santri Madura kathah. Tak kandhani pantangane hadisnya Madura latah ndop. Mergo Madura paling susah nak disuruh menahan muring-muring. Nah, Solo Jogja nak kon kesusu ra gelem. Ngalon-alon watur kelakon Muhammadan. Saiki jog ngaji dirubah no. Sing wong Jogja koyo Ruhin barang Melayu, sing Madura. Ora napa? Ora emosi. Jadi ya enggak apa-apa, memang kita tidak pernah sempurna. Nah, kula wong Pantura radi seneng misah wong Pantura niku. Mergo belah no. Tapi ini penting kula aturno. Makanya ndak ada ibadah yang Nabi itu tidak kesusu. Bahkan saking kesusunya Nabi itu pernah ada kejadian dan ini nggak bisa ditiru secara fikih. Saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Ada air itu kira-kira ya hanya sekitar 100 meter. Tapi saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Nabi itu tidak wudhu, tapi tayamum yang dekat sama debu di dekat kamarnya Nabi.
Itu riwayat yang memang nggak bisa ditiru tapi harus dibenarkan. Ketika Nabi ditanya kenapa engkau tidak menuju air itu, jadi saya tidak yakin sampai air itu. Padahal saya kesusu nang suci. Jadi saking inginnya Nabi nang suci itu sudah yang dekat tayamum saya tayamum. Tapi saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Karena kamu tidak akan hadir kayak Nabi, makanya ini tak peringatkan kamu kan tidak akan hadir. Meniru aku kira iso, meniru Nabi itu baru iso. Iso Gus nak niru yang jajal mau kitab koyo aku nak melengkar kabeh. Jadi Nabi pernah ngalamin itu ya. Jadi itu nggak sampai 100 meter ada air, mungkin nggak sampai 50 meter bahkan. Tapi Nabi itu pas panik, mungkin sadirnya pada Allah ingin posisi suci. Itu tayamum. Ketika ditanya al-amru asra'u min dalik, urusan bisa lebih cepat timbang itu. Saya pernah ngalami seperti itu tapi tidak se ekstrim tayamum. Wudu pakai aqua, pakai. Jadi saya pernah di mobil, kemudian saya pas usul, mobil tak suruh berhenti terus saya wudu pakai air aqua. Padahal ya dekat masjid ya dekat. Karena kadang tadi kepanikannya orang-orang dekat Allah itu beda. Itu pokoknya butuh butuh melakukan sesuatu yang cepat. Ada contoh lagi yang lebih ekstrim. Ada ulama punya baju dua, karena orang Arab kalau pakai pakaian kan celana terus sarung baru jubah. Makanya orang Arab itu biasa pakai lafaif lapis-lapis pakaiannya. Ya pastinya pas kondisi ideal itu biasa lafaif. Ya kayak saya misalnya kan nggak pakai kaos, karena orang priayi kan mesti pakai kaos baju. Cuma saya nggak pernah pakai jas, dianggap nganten malah repot. Kalau disungkan, kalau dijas kuatakan. Gara-gara dianggap kiai rata-rata nak ngaji kan aku jas. Karena njaluk nggung kiai. Wah bingung, bos ngekek iku niat sakake, Gus Bak ora jas ora kelar tuku tapi ya ora ro. Niate elek wae ya ora ro. Kemungkinane iku nganggep aku ora kelar tuku terus ngekeki. Itu berarti suudzon yang terlembagakan. Kemungkinannya ya saking takdime wae kepengin kiai ini duwe jas. Utawa kemungkinan ini Gus Bak iku lho mau ben dikekno wong ra jelas-jelas ya. Enggak ngerti dan enggak perlu dikonfirmasi ben supaya ngamal. Lah kiai ini apa lagi wudu, wong Arab lagi adus ning hammam. Hammam itu pokoknya di sini kan ono pemandian umum sekarang sama lah di. Pas di pemandian umum itu beliau ditugani santri nih, mulai dulu ya memang ada adat ya kalau kadang dia tindak itu di daerah santri nih. Aku era ragam daerah Mustafa, lah melakukan gede malah loro kabeh. Jadi bandara itu sing roh terminal A1 ya aku, ini tiket ya aku itu derek no, malah aku sing derek no akhirnya. Sembrono. Seloro kabeh tidak. Apa ora roh. Swarga ya ora roh, sebenarnya nak kayak tuntun ya ora roh. Singkat cerita, si kiai tadi dengar, Fulan saya minta baju karena yang miskin ini di dalam kamar mandi itu mestinya ya udah. Kiai sudah di kamar mandi, itu bilang ke santrinya, Cung baju itu kasihkan satu sama yang minta tadi. Terus kata santrinya, ya Syekh, hala badaan hosal tambok kamu jangan ke susu, kamu mandi dulu, engkau mandi dulu baru ngasih. Terus kata beliau, hati saya pas itu ingin ngasih. Setelah mandi saya selesai mungkin hati saya sudah rubah, tidak ingin ngasih. Jadi cepat itu imma takut mati sehingga kamu tidak sempat melakukan kebaikan, wa imma takut rubah. Takut rubah. Kan iso wae pas adus karena mungkin lagi seneng-senenge kena banyu, lumo. Barang-barang adus medit. Kan yo ora roh. Wah anak pas lomo lakoni wae engko kan iso medit. Atau pas sampai lomo wis mati. Potensi jadi kita ini mengejar waktu mati dan mengejar berubahnya pikiran berubahnya pikiran. Pokoknya walhasil dalam semua kebaikan teksnya Quran tuh fafirru ilallah lananya itu yang saya minta lah. Jadi tradisi tertentu. Tapi memang tradisi tumak nina itu bagus. Saya hormat sama orang Jogja, Solo, Magelang tuh hormat. Tradisi tumak nina itu bagus. Tapi kadang karena ada momen di mana kita harus ke susu. Misalnya kebakaran kan ke susu. Kalau takut kebakaran sejak kita harus ke susu, apalagi ini kebakaran rokok spring itu lari. Ya, jadi ini kita harus fair. Makanya guling-gilingan. Saya tuh kalau manggil santri kok kurang lari itu tak marahin. Bukan karena saya ingin bikin syariat. Kalau mau jamaah gitu, sa'i samu kudu mlakune iku beda. Makanya sa'i itu kan maknanya melaku kecil. Itu hebatnya Islam.
tawaf itu kan yang 3 kali pertama itu disuruh romal itu lari-lari apa? Kecil. Sa'i juga sama. Itu guling-gilingan kita ndak boleh sowan pangeran dingin-dingin saja. Mangkelo lho. Cara pangeran terus ana wong tawaf mlaku mbek angop terus santai. Iku bangune apa ibadah kangen aku ta ora kok saenake dhewe. Nek melayu kan seru. Apa? Senajan wis ketemu pangeran Gusti paringi sugih wis ngono lah pokoke. Ya rada kurang ajar melayu ku susu jebule jaluk ya apa? Sugih. Ya eling-eling ya. Jadi ini kula suwun lah. Tapi ora 100 get mlaku 120 iku ngawur nek iku. Pokoknya ono kesusune lah, entah berapa kadarnya itu ono. Mergo istilah pangeran apa wasari'u bergegas lah. Ya apa? Makanya Nabi dulu pinternya gitu. Ada Bani Sulaim, Bani Ifar itu punya adat tumak nina. Itu sama Nabi dipuji. Adat kamu bagus tumak nina, tapi dikurangi tumak ninahnya kalau dalam kebaikan harus kesusu. Ada daerah yang temperamental. Dikandani Nabi la taghdab. Ya sama seperti di kita kan. Orang Madura di bab musyawarah ahlul khairat mungkin bagus, tapi di la taghdab kurang. Orang Solo, Jogja di tumak nina bagus, tapi di musyawarah kurang. Nah, makanya ini barokahnya ngaji ya dirubah sidik-sidik. Maksudnya yang plus minusnya itu dirubah. Karena saya belum pernah menemukan tag orang baik itu diredaksikan tenang, tapi semuanya redaksinya apa? Wasari'u. Wasari'u itu apa? Bergegaslah. Fafirru, larilah. Jadi fafirru ilallah, maka larilah. Firu itu lari apa berjalan? Lari. Supaya maksudnya lari itu tidak harus lari kayak pembalap itu enggak. Pokoknya ada unsur kesusune gitu. Ada unsur. Dan karena ada etis memang, misalnya saya sebagai anak dikasih tahu babak atau kangkang Gus ibu sedang gerah serono sewantai itu kan kayak gak ngergani wong tua kudu ono melayu nih. Dan di sini ini maka diredaksikan di semua riwayat Nabi itu kalau jalan wa idza masa Nabi kalau jalan itu faka'an namayan hattu min sobabinir taqo. Semua dibak menerangkan apa Nabi kalau jalan itu seakan-akan turun dari tangga, maknanya cepet faka'an naman hatto min sobabinir taqo. Jadi Nabi kalau jalan itu cepet ya dong ini ya, paham ya, ngiling-ngiling anak. Ciri utama berpikir secara Qur'ani adalah apa? Kamu mencari sifat-sifat wali Allah, dan ternyata sifat wali-wali Allah itu musyaroah ilal khairat kalau melakukan kebaikan kesusu, dan sifat orang munafik itu kalau melakukan kebaikan bermalas-malasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sehingga kata Fathul Mu'in kalau kamu sholat kudu ono kesusune, ono nasate, guling-gilingan kamu biar tidak berkategori munafik. Karena orang munafik kalau wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kalau sedang mau sholat malas-malasan. Nah intinya gitu cara jadi mufassir, cara jadi pemikir Quran yang baik apa? Sifatnya orang baik dikumpulkan, kemudian kamu ingin diri itu. Sifatnya orang buruk kamu kumpulkan, kemudian kamu menghindari sifat itu. Misalnya Allah cerita Fir'aun. Fir'aun itu penyakitnya apa? Istagna, merasa kumoluhur, merasa tercukupi semua. Itu sifatnya apa? Fir'aun. Tapi sifatnya orang baik itu ya Yuhannasu antumul fuqara'u ilallah. Sifat orang baik adalah merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa di depan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keangkuhan itu sifat Fir'aun. Merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa adalah sifatnya orang baik. Makanya nadumanya Habib Abdul Haddad masyhur itu. Ana abdun soro fakhri dimna fakri, itu yang sering dinyanyikan dilakukan para wali-wali itu apa? Ana abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi ana uta ingsun abdun kawula. Soro ingkang dadi apa fakhri kebanggaan ingsun iku dimna fakri mergo fakir ingsun. Jadi saya ini hambamu ya Allah, yang sebagai kebanggaan saya adalah saya selalu butuh kepada Engkau. Karena ciri utama orang jelek adalah hidup seakan-akan nggak butuh sama campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya punya uang pasti senang, punya jabatan pasti senang. Saya jadi menteri mesti beres semua, saya jadi gubernur beres semua. Merasa bisa semua itu min sifati Fir'aun, itu sifatnya Fir'aun. Tapi kalau kamu jadi menteri, jadi gubernur, saya tidak siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Saya kiai pun tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Saya orang baik pun tidak mesti dijamin baik terus tanpa pertolongan Allah. Sehingga selalu la haula wala quwata illa billah. Saya bisa menghindari maksiat ya karena Allah, bisa melakukan taat juga karena Allah. Nah, yang seperti ini itu jenis ana abdun soro fakhri dimna fakri. Saya ini adalah hamba
Yang menjadi kebanggaanku adalah karena saya selalu fikir, selalu butuh kepada engkau. Ini penting kalau terangkan, jadi supaya terbiasa. Lan kalau seneng ngaji ini paling seneng. Kenapa saya ngaji seneng? Karena tadi kebaikannya Allah, nikmatnya Allah saya omongkan. Sehingga dengar orang banyak bahwa Allah itu baik, Allah itu zat yang kita tuju, Allahus Somad. Jadi kalau saya jadi wali karena di kamar patang puluh dino, paling terkenal wali, terus wong salam template dia tuh nggak terus untung aku mau untung belas. Lalu cara bapak wali be ulama itu mulia ulama, wali itu nak terkenal wali paling banter wong sowan go gula, sing untung deh nih. Tapi kalau ulama menerangkan kebaikan, orang dengar semua, akhirnya Islam menjadi siar. Mana bodoh-bodoh tadi wali ulama ambek wali ku ya dhuwur ulama. Mbon ambek kuwe dhuwur kuwe mergo ora ono makome itu. Terbang kan cepet koyo kapuk tapi cebloke tok laut. Wong nek ora di makom iku koyo kapuk. Terbangnya cepet tapi gak tahu jatuhnya di mana. Dieling-eling ya, dados kula suwun sanget. Selama ini adat kita buruk. Nak nyongko anteng iwape juga anteng fil khairat, ketika kebaikan pun respon kita anteng. Tidak boleh, dalam kebaikan harus musaroah, harus apa? Musaroah itu ke susu. Nah itu makanya filosofinya apa? Kalau tawaf pertama juga kon cepet, sa'i namanya ya sa'i maknanya apa? Lari-lari kecil. Jadi kalau bahasa Arab itu masya yamsi masyan itu jalan biasa. Kalau sa'a yas'a sa'yan itu jalan agak lari. Makanya darani sa'i. Kau oleh sa'i kok leha-leha ora oleh. Tapi aja terus numpak skuter balapan yo aja. Mulai bingung mbek wong saiki. Wong sepo numpak skuter pantes saiki sing nom-nom lah do numpak skuter. Terus nek sing wengkek pasangan suami istri skuteran pun tuaf. Aku wis kodho malaikat mbarno aja tampa. Mangkel wong. Lagi ini sing hafal Quran ngalim diselipi ya perkara ade kono kanggo skuter. Aduh maten. Ijek enom nak tuwek no tak malu. Ijek enom kan. Ini wajib buat pasut nak kan, pasut yang fikir mandi yakin. Wah, nak yo terlalu senajan to sah yo tapi terlalu cek no. Kadang kebualah pan serwet mas. Iya karep Arab Saudi nudu len. Cara kula penguasa Arab sing tuwek tok mati tak oleh sing nom-nom tutuki ngono. Tapi yo pancen yo sanak saya sah sekedar sah. Tapi terlalu. Mosok sowan pangeran nganggo skuter muter. Nah, sembrono. Yo coba lakoni ku, awas ku. Kecuali ke tuwek meh mati wis ngono. Tuwek tok ora meh mati yo aja. Aneh-aneh. Ya maksudnya curang ngono iku. Tok budi wae. Wa minha anta tafakkar nggih. Eling-eling nggih, pokoke wau nggih napa sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari, lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk apa itu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum tidak pernah punya rasa takut, rasa gelisah, itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama agak ridho mbek kodok qadar. Jadi kudu ceria. Lu kula sebagai manusia sering susah. Tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya agak ridho mbek kodok qadar. Makanya saya paksa, seneng tak paksa. Sesuai kulino, nganti kalau saat ini kira iso susah. Di murid kira jelas sudah iso susah, sangking apa? Nah kiai kan susah. Aku di murid wakai, gus tua pikir tak air serat jelas. Goblok cara aku kiai. Orang usah ngono. Zaman akhir ono wong ngaji go kitab wis hebat. Ono ngrungokno ngaji wis ora paham tekone majelis wis hebat. Lah nak paham teko kan wajar, kira paham kok teko kan luar biasa. Nak ono penikmat ngaji paham biasa. Ini gak paham kok teko. Wayo guyu iso. Guyu iku hebat. Nah ono menteri dilek guyu wajar. Ora menteri rapo kok guyu. Iku kemungkinane loro, saking waline saking gedeng. Pokoknya seneng ibadah.